Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Indonesia. Ya, kita bertemu kembali ya di diskusi kita ini. Ya, tadi malam kita berkumpul. Tadi kita tadinya tidak janjian ya. Kita mengatakan bahwa kita istirahat dulu. Ya. Tahu-tahu sore-sore mereka mengatakan, "Bah, kita nonton bareng yuk. Kita nonton bareng sepak bola final." Oh iya, saya bilang. Nah, siapa tahu dalam kumpul-kumpul itu nanti tahu-tahu kita mendapatkan inspirasi ya. Judul akan yang kita bahas katanya ya. Oke, boleh, silakan. Ya, siapkan aja. Siapa yang punya materi bahan ya kita bahas sama-sama. Ya, saya pikir ya konsentrasi nonton bola. Wah, masa mau bahas itu ya. Ya, tapi ternyata ada ya. Ternyata ada topik. Ya, ada salah satu yang membawa bagi saya. Tapi sebelumnya, ya, sebelum saya menjelaskan mengenai ini ya, kita lihat ya, tadi malam itu menurut saya itu yang dinamakan final sepak bola itu ya, itu ya, SEA Games itu ya. Kita tahu hasilnya adalah 2-1. Sampai saya lupa jam berapa itu, kita tahu 2-1 ya. Terlihat sekali di sana ofisial dari Indonesia itu sudah berangkul-angkulan, mereka merasa wah ini pasti menang ya, karena mereka lihat waktunya itu. Tetapi ternyata wasit menambah waktu ya. Saya mendengar peluit, kalau tidak salah saya mendengar peluit berhenti. Ternyata peluit itu menyatakan bahwa masih ada tambahan waktu ya, karena adanya waktu yang terhilang karena ada pelanggaran ya, sehingga pertandingannya berhenti. Saya tidak tahu berapa menit. Nah, itu ditambahkan ya, waduh, saya pikir ini teman-teman mengatakan wah ini kelihatan Indonesia mau dikalahkan. Baru ngomong gitu gol 2-2, marah semua begitu ya. Wah, saya tidak suka ini, kita ini memang sengaja ini kita memang dianukan supaya kalah ya. Saya tidak tahu ini ada kiper ini, strikernya kita ini apakah itu Thailand itu tajam dan sebagainya ya. Lihat aja mereka mainnya kasar ya, wasitnya tidak seperti itu ya. Dimatikan. Saya bilang loh jangan, saya mau itu enggak Pak, udah saya tidak mau ini ya. Nah, ini ilustrasi ini saya berikan ya. Ya, kebetulan kita nonton bola ya, dan yang kita tonton adalah tim yang kita sayangi ya. Kalau selalu 2-3 dia yang dikirim 2-3 ya, tahu-tahu kalah ya, sepertinya dia disiapkan atau dipersiapkan harus kalah ya. Saya bilang oh ya oke lah, nggak apa-apa, saya cepat komputer saya, semua HP saya cepat pulang untuk nonton di rumah. Sampai di rumah sudah selesai ya, saya tidak melihat hasilnya berapa ya. Ya sudahlah, saya sudah pikir itu saya matikan gitu. Tahu-tahu di WA di surat kabar pagi saya melihat loh, enggak, saya lihat di WA dulu, di WA 53, wah kalau 52 ya, kalau 52 ini berarti yang 3 ini pasti adu penalti ya, hebat Indonesia ya, 3 adu penalti masuk semuanya. Tapi begitu Jalapos, pada waktu saya menyapu halaman, Jalapos datang, ternyata bukan, perpanjangan waktu ya. Waduh, sayang, ini saya ingin nonton 3 golnya ya, tapi itu sudah lewat ya. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa kadang-kadang mungkin saya katakan, mungkin saya salah ya, kita tidak siap kalah ya, sehingga kadang-kadang sudah kalah dan matikan, ternyata menang ya. Oke, itu ilustrasi sedikit ya, bukan ilustrasi, contoh ya, saya terapkan di pemilu, pilpres ya, pilpres, pilgub ya, mungkin pilkada gitu ya, pemilihan legislatif dan sebagainya ya. Saya mulai agak-agak mengerti gitu ya. Ya, teman-teman saya itu ya lumayan lah, saya beruntung mereka mulai berdiskusi itu mengarahnya itu lebih lebih istilahnya lebih dewasa gitu ya. Jadi mereka memang karena seperti itu melihat sesuatu itu benar-benar objektif ya. Nah,
Salah satu teman saya, ya, tadi malam saya lupa dari apa dia pegawai apa gitu. Dia kata ini loh Pak, dia buka infonya saya tunjukkan ke saya. Oh, kemudian saya bilang, teman-teman sebelum ini mulai ya, saya tanyakan ini loh ada hasil dari poll tracking saya gitu kan. Ya, apa benar ya? Teman ada yang bilang, loh apa benar sih seperti itu katanya. Saya bilang, loh enggak, ini ada. Kemudian saya lihat itunya, oh betul ini. Ya. Nah, mari kita lihat ya. Nanti ya kita lihat di anunya apa? Ya, saya akan pasang itu ya di sini ya, di sebelah sini saya ya. Saya lihat ini grafik yang saya pasang di sini. Ya. Saya ambil khusus dari poll tracking. Ya, kenapa saya ambil poll tracking? Ya, karena ada suatu alasan ya. Survei terbaru poll tracking Indonesia menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan sebagai calon presiden tertinggi ya, di 3 provinsi dari 5 provinsi yang disurvei. Tercatat Anies unggul di DKI Jakarta, unggul di Provinsi Banten, unggul di Provinsi Jawa Barat. Ya, menarik ini. Ya. Kemudian kita lihat ya dalam simulasi 3 capres terkuat di DKI Jakarta, elektabilitas Anies Baswedan 49,6%. Ada yang langsung Pak stop dulu Pak. Ini bukan hoax apa ya? Ya. Kita bisa salah ini nanti. Loh, kenapa saya bilang gitu? Ini kalau orang bikin hoax ini ya bisa kena kita. Saya bilang ya coba kita lihat. Ya. Ternyata benar, ini yang dilakukan oleh Poltrek kan hanya ini dilakukan pada bulan Desember 2022. Oh iya, kalau saya katakan, ini patut dimunculkan ini, saya bilang gitu. Ya. Setuju enggak semuanya? Semua bilang setuju. Ya. Karena kalau dia dimunculkan, itu bisa menjadi evaluasi. Ya, bagi calon-calon kayaknya kita seperti orang-orang yang beri masukan. Oke. Saya pikir ya ini pakai evaluasi boleh lah, tapi kita harus sampaikan. Anies Baswedan 49,6% di DKI Jakarta ya, Ganjar Pranowo 27,5% dan Pak Prabowo Subianto 15,7%. Di Banten, ya, Anda lihat ini ya, grafik ini ya, di Banten dalam simulasi 3 capres, ya, 3 capres terkuat ya. Elektabilitas Anies Baswedan 47,6%, Prabowo Subianto 28,5%, ya, Ganjar Pranowo 16,1%. Ya. Kemudian di Jawa Barat, ya, dalam simulasi 3 capres terkuat, elektabilitas Anies Baswedan 36,3%. Kok rendah sekali ya. Kemudian Prabowo Subianto 30,8%. Ternyata Pak Anies masih lebih tinggi. Nah, nanti kita sedikit diskusi kenapa ya kok di atas itu 49 hampir 50 kok sih 30,36. Ya. Dan Pak Ganjar Pranowo 18,7%. Nah, yang perlu kita sadari ini provinsi lebih luas ya, Jawa Barat ya. Jadi dia lebih luas mungkin ya, yang terjaring itu sedikit ya. Kemudian ada beberapa ya ini mungkin saja saya tidak tahu surveinya. Ada yang beberapa yang tidak menjawab. Ya, sehingga yang menjawab hanya mungkin sekitar 36 tambah 30 tambah 18%. Ya. Baik. Itu ya. Tetap ada di sini ya. Nah, kita lihat sekarang ya. Dikatakan 5 provinsi. Ya, itu kelihatan yang dipilih ada provinsi di Pulau Jawa ya. Sementara di Jawa Tengah ya, dalam simulasi 3 calon presiden terkuat, elektabilitas Ganjar Pranowo itu adalah Ganjar Pranowo 71,4%, Prabowo Subianto 10,8%, ya, dan Anies Baswedan 9%. Di Jawa Timur ya, elektabilitas Ganjar Pranowo 36,1%, Prabowo Subianto 25,5%, Anies Baswedan 19,6%. Ya, kita lihat di Jawa Timur ya. Ya kalau kita melihat
Pak Anies itu orang DKI, tapi di Jawa Timur cukup dikenal, hampir 20%. Ya, tapi saya tidak memberikan ini. Cuman kita lihat ya dari grafik ini ya, ya, bahwa ternyata di 3 provinsi ya, yang unggul adalah Pak Anies. Ya, di Jawa Tengah itu Pak Ganjar Pranowo, ya tentu aja dia adalah gubernur. Ya sama, Pak Anies kan gubernur DKI, makanya dia menang. Nah gitu ya. Nah, kemudian Pak Prabowo saya tidak tahu apa adanya penyebabnya kok dia cukup tinggi ya. Maaf ya. Di Jawa Timur juga Pak Ganjar ya. Tetapi Pak Prabowo juga tidak cukup lah banyak ya, 25%. Ya. Baik. Itu yang perlu saya sampaikan. Ya. Terus kemudian ya, ada teman saya mengatakan, Pak ini harus dibandingkan. Dibandingkan dengan mana saya katakan gitu. Ya mungkin ada survei lain. Nah, saya bilang kalau kita mau membandingkan, ya dengan survei lain boleh. Ya coba kita lihat. Tapi kalau saya percaya ini akan, ya saya tidak boleh mereka ya. Tetapi saya katakan bahwa silahkan kalau Anda ada itu, beritahu saya, itu nanti akan saya masukkan di dalam pembandingan. Ya. Nah sekarang poltreking lagi. Ya, Poltreking Indonesia merilis hasil survei terbarunya dilakukan pada bulan April 2023. Ya, salah satu hasilnya adalah elektabilitas ketua umum ya, Gerindra Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau capres terpaut tipis. Nah, ini kok calon presiden atau capres ya, saya pikir capres ya. Poltreking Indonesia merilis hasil survei terbarunya dilakukan pada April 2023. Hasilnya adalah ketua umum sebentar. Elektabilitas Prabowo saat ini mencapai 31,%. Sementara Pak Ganjar Pranowo angkanya 28,3%. Ya, persoalan tersebut, ya, kalau tidak salah ini sudah saya itu kan ya, sudah saya singgung ya di saya yang lalu ya. Pak Ganjar Pranowo 28,3%. Ya, kemudian Pak Anies Baswedan 20,4%. Ya. Kemudian ada nama-nama lain lagi ya. Jadi ini adalah survei untuk kalau tidak salah 10 ya, 10 calon presiden. Ya. Nama lainnya di bawah, nama lainnya itu ada di bawah 5% hasilnya ya. Contohnya ya, ini hanya 3 ya. Itu kata ya. Direkturnya ya, Pak Hanta siapa ini ya, saya tahunya Pak Hanta. Ya. Selain capres, Poltreking Indonesia juga merilis hasil survei elektabilitas calon wakil presiden, ya, pemilu 2024. Ya. Hasilnya, ya, Menteri BUMN Erick Thohir menempati urutan teratas, ya, sebagai elektabilitas tertinggi ya sebagai calon wakil presiden. Ya. Ini tercatat dari survei dalam simulasi 10 nama, ya, 10 nama terbaru. Ya. 10 nama itu dipilih dari sebelumnya mungkin sudah dipilih. Ini kira-kira siapa yang akan dipilih? Ya, saya tidak tahu. Ya, tapi itu mereka yang dipilih. Ya. Atau hanya memang disebarkan gitu biasa. Ya, terus muncul nama-nama tersebut, saya tidak tahu. Ya. Poltreking menggelar survei tatap muka, ya, mulai Februari, Maret, dan April. Ya, kita lihat di sini, ya, ini faktornya banyak. Ya, saya tidak berandai-andai gitu ya. Ya, tapi kita lihat bulan April itu ada pengumuman ada calon presiden dari PDI Perjuangan. Ya, apakah itu mempengaruhi atau tidak saya tidak tahu. Ya. Oke, jadi ini dari Poltreking ya.
tatap muka Februari, Maret, dan April. Ya. Dengan jumlah responden 1.220 orang yang diambil dengan metode multi-stage random sampling. Saya tidak tahu apa ini ya. Ini istilah statistik ya. Survei memiliki margin of error ya kurang dari 2,9%. Ada rumusnya. Ya, saya sempat membaca kayak gini toh melakukannya. Ya, tingkat kepercayaannya itu 90%. Tingkat kepercayaan bahwa ini survei ini mewakili gitu ya. Itu. Nah, dari ini ada teman yang mengatakan, Pak, kalau poll tracking ini fair, dia harus melakukan lagi survei ya, sama dengan provinsi-provinsi yang dipilih tadi. Oke, saya setuju. Ya, bagaimana? Berubah enggak? Ya. Oh, saya kira iya, bisa berubah. Saya kira. Tapi ya kita lihat nanti, kita terus ya, kita pantau terus poll tracking. Ya, kalau bisa Anda pantau juga yang lainnya ya. Saya sudah menyebutkan beberapa lembaga survei ya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat seperti ilustrasi saya pada yang awalnya. Apakah masih ada yang mengatakan saya tidak percaya? Ya, bisa saja tidak percaya itu tadi saya katakan tidak siap kalah. Ya. Mudah-mudahan saya salah gitu ya. Tapi saya sendiri, kalau saya tidak lihat seperti bola itu, matikan aja dah, saya nanti kalah gitu ya. Sudah, tak usah gitu ya. Ya padahal menang, rugi saya tidak melihat. Ya. Seperti itu. Ya. Tadi kita ikuti terus ya dari hasil survei kira-kira bagaimana. Terus kalau Anda ingin tahu bahwa hasil survei itu benar, coba Anda cek. Ya, saya tidak tahu misalnya ada datanya dari hasil survei pemilu sebelumnya 2019 ya. Anda lihat misalnya ada suatu lembaga survei mengatakan ini di daerah ini si ini menang sekian persen. Coba Anda bandingkan, apa benar ya? Ya seperti misalnya bukan ya. Jadi pada waktu itu adalah Pak Prabowo dan Pak Jokowi ya. Ya dugaan dari lembaga survei tersebut cari ya bahwa orang ini pasti menang di daerah ini. Ya, mungkin ya Pak Jokowi itu menang di DKI ya karena dia bekas gubernur DKI. Ya. Terus Anda lihat apa benar? Ya. Di sana untuk membuktikan ya atau melegakan hati aja. Apa kira-kira survei ini benar atau bisa dipercaya atau tidak ya? Ya itulah ya kalau Anda punya waktu silakan ya. Ya kadang-kadang saya mengatakan saya tidak mau lihat, tapi saya mesti ngintip ya, tanpa memberitahu. Mudah-mudahan ada yang tahu kalau saya ngintip kira-kira gimana hasilnya ya. Begitu ya, saya kira begitu. Ya. Baik, saya kira ini diskusi kita pada hari ini. Ya. Mungkin, saya lupa ya. Ini ada sedikit provokasi. Sedikit provokasi ya. Sebenarnya saya ingin tunjukkan ya dari ini ya. Tapi ini karena tidak termasuk dalam diskusi kita ya. Ya tapi saya tertarik dengan judul ini. Ya. Kita lihat di sini ya. Di sini dikatakan bahwa Prabowo berencana bertemu SBY. Prabowo bertemu SBY. Wah ini sama-sama purnawirawan ya. Tapi saya tidak tahu maksudnya. Tetapi kita lihat di sini fotonya ini adalah Pak Yusuf Kalla dan ini adalah Pak AHY. Ya. Jadi yang judulnya seperti itu, tapi di fotonya adalah Pak Yusuf Kalla. Ya. Nah ini mungkin akan saya tawarkan pada teman-teman untuk diskusi kita selanjutnya. Ya. Mereka mau atau tidak ya. Ya tapi rencana kita sebentar memang belum tidak ketemu dulu ya. Karena udah capek sementara gitu ya. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Ya, selamat pagi Indonesia. Sukseskan pemilu 2024.